Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Idiopatik Urtikaria, COVID, dan Mujizat Tuhan bagian kelima. Beberapa waktu yang lalu, saya dan suami Pak Indra harus dirawat di rumah sakit. Keadaan Pak Indra tidak main-main, semakin hari semakin kritis. Di tengah situasi seperti itu, Pak Irsan bertanya, "Suco, bagaimana bisa Suco masih sempat posting Gospel Truth Cakes padahal sedang opnam? Bukankah ini butuh konsentrasi luar biasa, pemusatan pikiran total ibarat orang yang lagi berlatih sinkang, pemusatan pikirannya bahkan ketika Gunung Taisan runtuh pun Suco tidak mengedipkan mata, tidak bergeming karena pemusatan pikiran yang tenggelam dalam firman." Lanjut Pak Irsan dengan gaya bahasanya yang ala cerita silat dan selalu memanggil saya Suco, artinya nenek guru. Hahaha, lucu sekali. Sebetulnya jawabannya simpel saja. Kalau saya tidak menulis atau menerjemahkan Living Commentary Andrew Wommack, pikiran saya bisa melayang kemana-mana. Sejujurnya, saat itu saya lebih sering hanya menerjemahkan saja, sulit konsentrasi. Tetapi dengan menerjemahkan, mau tidak mau saya dalam tanda kutip dipaksa terus-menerus membaca dan mengingat firman Tuhan, dan firman itu Allah sendiri. Dalam menghadapi tantangan berat, apalagi antara hidup dan mati, kemenangan kita sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Peperangan terjadi di pikiran. Repotnya, pikiran itu tidak bisa netral dan tidak bisa ditinggal pula. Selalu mengikuti kemanapun kita pergi, dan jika tidak dikendalikan bisa mengembara kemana-mana. Biasanya justru memikirkan hal yang negatif dan menakutkan. Kemungkinan buruk yang diceritakan dokter bahkan bisa terngiang-ngiang di telinga. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Kita yang harus menentukan kemana hendak mengarahkannya. Tuhan itu merespon iman, bukan merespon keluhan atau permintaan kita. Tuhan senantiasa menjawab doa kita, ibarat listrik yang senantiasa tersedia. Jika kita beriman, percaya, maka kita ibarat konduktor yang dapat mengalirkan listrik dengan sangat baik. Contoh konduktor itu logam, emas, dan lain-lain. Sebaliknya, jika kita membiarkan ketakutan, cemas, galau yang menguasai hati, maka kita ibarat isolator yang tidak bisa mengalirkan listrik. Contoh isolator itu plastik, kayu, dan sebagainya. Meskipun listriknya tersedia dan siap dialirkan, namun isolator tidak dapat mengalirkannya. Bukan salah Tuhan, tetapi salah kita sendiri. Jika saya membiarkan wrong thinking, pikiran yang salah, pikiran ketakutan, intimidasi iblis, kemungkinan buruk yang meneror berputar-putar di kepala, sudah pasti iman saya runtuh. Like $2 suitcase, kata Andrew Wommack, remuk. Wrong thinking, pikiran yang salah, membuka pintu bagi si iblis. Sementara right thinking, pikiran yang benar, membuka pintu bagi Tuhan. Right thinking, pikiran yang benar, memikirkan kebesaran Tuhan, betapa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan,
dan sakit penyakit adalah upaya si musuh untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi wajib dilawan. Tuhan datang untuk memberi hidup, bukan hidup yang biasa-biasa saja, tetapi hidup yang berkelimpahan, sehat, normal, pulih, sempurna, dan penuh sukacita. Itulah hidup yang berkelimpahan. Inilah cara kita membangkitkan iman. Iman inilah yang menghadirkan kuasa Allah. Iman membuat kuasa Allah dimanifestasikan, bukan perasaan. Smith Wigglesworth mengatakan, ada sesuatu tentang percaya kepada Tuhan yang akan membuatnya melewati sejuta orang hanya untuk menjangkau kita. Wow, dahsyat bukan? Kok bisa? Saat kita mengaktifkan iman, Tuhan punya jalan masuk ke dalam situasi yang kita alami. Dia bisa mengalirkan dengan kuasanya, dengan kemampuannya, dan menempatkan kita pada sisi kemenangan dari masalah itu. Sejujurnya bukan karena saya mampu, tetapi karena dukungan doa dan kasih teman-teman, semua bisa terlewati. Ketika mendengar diagnosa dokter dan berita-berita buruk yang disampaikan, apalagi di rumah sakit, suasananya membuat kita merasa pesimis. Puji Tuhan, begitu banyak teman-teman yang terus-menerus menabur firman, sehingga menengok kemanapun yang dilihat dan didengar full firman. Sengaja yang direnungkan, dideklarasikan itu firman Tuhan. Lalu yang diputar pengajaran firman Tuhan atau video kesaksian kesembuhan Tuhan. Dengan cara demikian, iman berkobar-kobar. Jika yang sedemikian parah saja sembuh dan survive, berarti Pak Indra pasti survive. Tuhan itu Allah yang selalu bisa diandalkan. Percayalah. Iman bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi iman menolak membiarkan masalah itu menguasai hidup kita. Quote dari Bill Johnson. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.